Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam port yang ada di komputer. Bagi kalian yang masih bingung penggunaan setiap mainboard, kita punya video yang akan menjelaskan fungsi dan kegunaan setiap port atau konektor yang ada di motherboard. Simak terus videonya. Bagi kamu yang belum subscribe, subscribe dulu, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yang pertama ini adalah port PS2. Port PS2 ini memiliki dua warna, yaitu hijau untuk mouse dan yang ungu untuk keyboard. Tapi ada juga yang warnanya menyatu. Itu bisa untuk keyboard dan juga untuk mouse. Port PS2 ini mungkin sekarang tidak digunakan lagi ya, tapi memang ada di motherboard zaman sekarang ya, terutama ya. Memang ada yang masih menggunakan port PS2 ini. Tapi untuk kegiatan kita sehari-hari ya, mungkin port PS2 ini sudah tidak ada ya, jarang sekali kita gunakan, terutama untuk keyboard dan mouse yang zaman sekarang. Sudah menggunakan USB. Lanjut ke port yang kedua, yaitu port USB. Di sini port yang warnanya hitam itu biasanya port USB 2.0. Dan yang warna biru itu biasanya USB 3.0. Dan di port USB 3.0 ini dibagi lagi warnanya. Yang warna biru itu USB 3.0 dan yang warna biru agak kehijauan itu USB 3.1. Dan yang warnanya kuning atau merah itu biasanya USB khusus sleep and charge. Jadi meski kalian matikan PC atau laptop kalian, jadi USB-nya ini masih mengalirkan daya. Ketiga yaitu konektor display. Fungsinya jelas ya, untuk display dan menghubungkan monitor atau proyektor juga bisa ya. Konektor display itu ada macam-macam ya. Setiap motherboard itu memiliki port yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu port VGA. Dan yang kedua itu port DVI. Dan yang ketiga yaitu port HDMI. Dan yang keempat yaitu port DP atau DisplayPort. Yang keempat yaitu port Ethernet atau LAN. Di motherboard ya, motherboard komputer itu biasanya cuma satu, tapi rata-rata motherboard yang high end ya itu biasanya ada dua. Dan port Ethernet atau LAN ini macam-macam ya speednya ya. Mungkin ada yang 1 gigabit, 2,5, 5 gigabit, dan yang paling tertinggi yaitu 10 gigabit. Yang kelima yaitu port serial dan port paralel. Tidak semua motherboard itu punya ya, untuk zaman sekarang ya, terutama ya. Mungkin port ini biasanya ada di motherboard jadul atau motherboard low end. Untuk paralel sendiri biasanya digunakan untuk printer ya, dan serial port ini biasanya digunakan untuk scanner. Tapi dalam beberapa penggunaan ya, itu bisa dipakai untuk router atau switch, atau juga untuk digunakan sebagai mesin-mesin ya di dunia industri. Lanjut, yang ketujuh yaitu port tambahan. Jadi port tambahan ini ada Thunderbolt ya. Jadi tidak semua motherboard itu punya port Thunderbolt ya. Jadi Thunderbolt ini bentuknya sama ya, seperti USB Type-C, namun protokolnya beda, yaitu Thunderbolt. Jadi port Type-C, USB Type-C dan juga port Thunderbolt itu memiliki perbedaan, yaitu port Thunderbolt bisa ada logo petirnya, sementara Type-C itu tidak ada. Dan jalurnya pun beda. Untuk Type-C, USB Type-C itu menggunakan protokol USB. Dan untuk Thunderbolt yaitu menggunakan protokol PCI Express ya, jalurnya ya, untuk jalurnya dan protokolnya yaitu Thunderbolt itu sendiri. Dan Thunderbolt ini memiliki kecepatan sampai
40 Gbps dan USB 3.1 itu memiliki maksimal speed yaitu 10 Gbps untuk USB Type A nya, dan juga untuk Type C nya yaitu 20 Gbps. Port Thunderbolt ini fungsinya macam-macam ya. Ada yang sebagai eGPU atau external GPU ya. Ada yang sebagai display output ya. Ada yang sebagai power delivery atau cas ya, casan ya. Jadi laptop zaman sekarang tuh biasanya menggunakan USB Type C ya untuk mengcasnya ya. Dan juga untuk sebagai Ethernet atau LAN ya, bisa. Dan juga bisa digunakan untuk alat-alat misalnya audio ya, untuk amplifier berhubungan dengan audio. Untuk port Thunderbolt ini biasanya ada di platform yang berbasis Intel. Jadi mau itu laptop ataupun motherboard ya, jadi ada port Thunderbolt-nya, meskipun tidak semuanya ya. Selanjutnya yaitu port eSATA. Jadi port eSATA ini gabungan antara USB dan juga SATA. Dan port eSATA ini selain berfungsi sebagai USB, juga berfungsi sebagai SATA. Jadi layaknya halnya seperti SATA di motherboard, eSATA ini juga bisa ya untuk eksternal SATA dan juga bisa di plug and play. Namun port eSATA ini tidak digunakan lagi ya. Jadi port eSATA ini ada di motherboard high-end zaman dulu, mungkin ada ya. Namun sekarang sudah tergantikan oleh port USB dan juga port Thunderbolt. Selanjutnya yaitu port RCA. Port RCA ini digunakan sebagai output audio berbasis analog. Dan port RCA ini sudah tidak digunakan lagi ya, mengingat port RCA ini sudah tergantikan oleh port jack audio 3,5 mm. Ya, gimana? Cukup mudah bukan? Bagi kalian yang ingin bertanya atau masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.